Oke, sekarang kita akan menonton kembali rekaman siaran berita luar kota yang beberapa hari lalu berhasil disadap oleh Otto untuk memantapkan diri kita melakukan perjalanan ini. Pemirsa, tahun ini proyek Better World telah mencapai tahun ke-20. Meskipun proyek ini penting akan keberlangsungan hidup masyarakat luas, akan tetapi juga memiliki dampak yang dapat membahayakan bagi manusia. Proyek Better World ini pada awalnya mendapat kecaman keras dari beberapa negara. Perusahaan Novum Company yang menjalankan proyek Better World pada tahun pertamanya mengemukakan menjalankan proyek ini sebagai uji coba saja, yakni dilakukan di sekitar 50 km dari sebuah kota kecil bernama Wachtenstadt. Novum Company sejak awal memang menjadikan kota itu sebagai eksperimen dampak dari proyek Better World terhadap penduduk suatu kota. 800 hari setelah dimulainya proyek Better World, matahari sudah tidak bisa bersinar lagi menyinari kota Wachtenstadt karena awan pekat yang menyelimuti kota itu. Masyarakat Wachtenstadt melakukan perlawanan, tapi Novum Company pun juga bertindak. Mereka lalu membangun tembok besi yang sangat tinggi terhadap kota itu, serta penjagaan tentara agar penduduk Wachtenstadt tidak bisa keluar dari kota tersebut. Tahun demi tahun pun berlalu. Masyarakat kota itu pun tampaknya telah menyesuaikan diri hidup tanpa disinari matahari. Dapatkah Anda bayangkan? 20 tahun berlalu setelah itu. Berarti hingga kini telah ada beberapa generasi di kota kecil tersebut yang sama sekali tidak pernah melihat matahari. Namun, tidakkah kalian penasaran apa itu proyek Better World? Siapa di balik Novum Company? Dan yang paling membuatku penasaran adalah apa itu matahari? Benda apa itu? Mengapa di TV tadi dia begitu heran mengetahui kalau kita tidak pernah melihat matahari? Kita sejak kecil selalu melihat awan itu. Ternyata awan itu telah menghalangi kita melihat suatu benda bernama matahari. Para sesepuh kota ini pun telah berjuang agar hal ini tidak terjadi, meskipun mereka dikalahkan oleh Novum Company. Tidakkah kalian penasaran? Ayo kita ke timur laut dan melihat seperti apa proyek Better World itu. Yeah! Ya, kalau kita berangkat sekarang, tampaknya penjagaan tentara saat ini agak berkurang. Baiklah, aku, Bayu, yang akan berjalan di depan menuntun jalan. Lalu, Wira berjalan di tengah, menjaga kanan dan kiri. Otto berjalan di belakang, mengawasi kalau ada yang mengikuti kita. Oh, tenang. Sebenarnya, aku menemukan sebuah bagian dari tembok ini yang sudah sangat keropos karena karat. Telah aku dobrak dan aku tutupi dengan ini supaya tidak terlihat oleh para tentara. Celaka, pasukan penjaga telah terisi kembali. Awas! Ke sana! Kita berjalan ke sana. Ayo. Gak bisa kok kita istirahat dulu.
Enggak. Kita baru berjalan 3 km. Masih ada sekitar 47 km lagi. Capek nih jalannya udah jauh nih. Tungguin! Berhenti, aku menyentuh sesuatu. Kalian berdua istirahatlah di sini. Aku akan mencari jalan. Hah? Teman-teman! Kita sudah dekat. Lihat ini. Ini adalah pagar ring 2 mereka. Ayo kita panjat pagar ini. Tapi tulisan larangan masuk itu, mereka akan menembak kita jika kita menyusup masuk. Tapi kita tidak ada jalan lain. Kita harus ke sana. Selain untuk tujuan perjalanan kita, tapi juga untuk meminta pertolongan mengobati kakinya Otto. Lagi pula, dengan kabut yang setebal ini, sepertinya akan sulit sekali untuk menembak. Baiklah, ayo kita panjat. Maaf, aku tidak bisa ikut. Kakiku sedang seperti ini, tidak bisa memanjat. Aku tunggu kalian saja di sini. Oke. Kamu tunggu di sini, dan kami akan mencari bantuan. Dan akan kembali secepatnya. Jaga dirimu. Hati-hati teman-teman. Kamu juga. Ya, kamu juga. Ada orang. Siapa kalian? Tenanglah, aku tidak akan menyakiti kalian. Aku adalah Profesor Milkem. Hampir tiap hari aku mengunjungi ring 2 ini untuk mengambil sampel tanah dan air untuk meneliti perkembangan dampak proyek Better World terhadap lingkungan. Apakah kalian anak-anak dari kota Wachteenstad? Ya, kami berasal dari sana. Sebenarnya baru-baru ini kami baru menyadari bahwa kota kami telah menjadi uji coba proyek Better World. Proyek apa itu sebenarnya? Anggap ini adalah bumi. Bumi kita lapisan atmosfernya sudah seperti ini. Kotor menyelimuti bumi. Yang dilakukan proyek Better World adalah ini. Namun karena sampah di atmosfer tidak bisa dilepaskan keluar angkasa, maka proyek ini dilakukan untuk menyerap semua sampah atmosfer. Memperkecil kadar racunnya, lalu dilepaskan lagi. Daur itu berulang terus. Sehingga proyek ini membutuhkan sebuah tempat sebagai pembuangan sampah atmosfer, agar mesin itu bisa tetap bekerja. Tempat pembuangan limbah itu adalah kota kami, Wachteenstad. Sebaiknya kalian pulang saja. Tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Penyusup dari Wachteenstad seperti kalian yang terakhir datang 2 tahun yang lalu. Dan nasibnya
Tapi kami mau melihat seperti apa matahari itu. Kalau dilihat dari umur kalian, bisa terlihat bahwa kalian adalah generasi kota Waltonstad yang tidak pernah melihat matahari. Benda yang bercahaya hangat di langit itu. Di sini pun sama. Matahari hanya bisa terlihat beberapa saat tertentu saja. Apa itu? Aku tidak pernah melihat bola seperti itu sebelumnya. Itu kan matahari? Larilah kalian! Itu bukan matahari! Terjadi lagi. Seperti musuh-musuh sebelumnya. Profesor Melker, beranilah melawan musuh. Hingga kami tidak salah menembaki Anda. Bayu, Wira, semoga kalian baik-baik saja di sana. Aku tertangkap oleh mereka. Untunglah, aku hanya dipulangkan kembali oleh mereka ke kota Waltonstad. Aduh! Semoga kalian tidak mengalami masalah. Aku menunggu kepulangan kalian di sini. Tahun demi tahun pun berlalu. Masyarakat kota itu pun tampaknya telah menyesuaikan diri hidup tanpa disinari matahari. Dapatkah Anda bayangkan? 20 tahun berlalu setelah itu. Berarti hingga kini telah ada beberapa generasi di kota kecil tersebut yang sama sekali tidak pernah melihat matahari. Namun, seperti itulah yang sebenarnya terjadi pada kota kita selama bertahun-tahun. Kedua sahabat terbaikku pun menghilang saat kami mencoba mengungkap semua kebenaran ini. Kita tidak boleh tinggal diam.